Genggam, cerita pendek karya Alicia, Eva dan Misael yang terinspirasi dari cerita pendek karya Raditya Dika. Lembar demi lembar telah kulewati, sambil sesekali meneguk teh hangat yang telah dipersiapkan suamiku di meja kecil sebelahku. Hari ini matahari menamakan diri sepenuhnya. Sepertinya ia sangat gembira, yang membuat cuaca hari ini sangat cerah. Hari ini sudah sampai halaman yang keberapa? Tanya Edgar, suamiku. Edgar dan aku sudah menjalin hubungan pernikahan selama hampir 25 tahun. Sebelumnya, kami sudah kenal lebih lama sejak SMA. Sejak kami tidak sengaja dipersatukan dalam satu kelompok belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sejak saat itu, aku dan Edgar semakin dekat. Kami sering bertukar pikiran dan cerita antara satu sama lain. Karena kecocokan itulah yang membuat kami menjalin hubungan. Hubungan tanpa status selama hampir 5 tahun. Sampai akhirnya ia melamarku setelah aku mendapat gelar sarjanaku di depan Balairung Universitas Indonesia. Perasaanku campur aduk saat itu. Jujur aku masih menyimpan rasa kesal karena lama tidak diberi kepastian mengenai hubungan kami berdua. Namun, saat itulah yang telah aku tunggu-tunggu selama ini. Edgar melamarku. Dan kini, kami berdua tidak dapat terpisah, kecuali maut memisahkan kami berdua. Sepertinya sebentar lagi ceritanya akan tamat. Jawabku. Nanti kalau ceritanya udah selesai, ceritain ke aku lagi ya sebelum tidur nanti malam. Iya sayang. Jawabku dengan senyum terukir di wajahku menatap ke arah Edgar. Udah yuk, aku udah siap. Kita berangkat. Ujar Edgar sambil menggandeng tanganku. Hari ini aku dan Edgar memang sudah memiliki jadwal untuk menghabiskan waktu bersama di taman tengah kota. Kami pun memutuskan untuk berjalan kaki seperti biasanya. Karena untuk ke taman kota, kami hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit berjalan kaki melewati jalan raya. Cukup melelahkan, namun yang terpenting adalah aku bersama Edgar. Ini adalah kebiasaan rutin yang selalu kami lakukan setiap minggunya, saat usia pernikahan kami menginjak 20 tahun. Kebiasaan yang dibuat Edgar untuk menghiburku di saat aku didiagnosa penyakit yang membuatku tidak bisa melahirkan keturunanku dan Edgar. Hancur sekali. Aku terus-terusan menyalahkan diriku sendiri. Entah betapa baiknya Tuhan padaku, sehingga ia menitipkan Edgar untuk menjadi pendamping hidupku. Di saat aku sedang hancur-hancurnya, Edgar selalu ada di sisiku menemani dan merangkai banyak kata-kata indahnya untuk membuatku kembali bangun dari keterpurukanku dan tidak lagi menyalahi diriku sendiri. Gak apa-apa, punya anak atau enggak, aku tetap sayang kamu 101%. Itu kata-kata yang sampai sekarang masih kuingat dalam benakku. Hari itu, entah mengapa jalanan terasa sangat ramai dibanding biasanya. Aku pun dengan erat menggenggam lengan Edgar, takut melintasi jalan yang dipadati kebutan motor yang secepat cahaya. Entah apa yang membuat banyak kendaraan melintas begitu cepat sampai sesekali melawan lampu tanda penyeberangan di zebra cross. Hingga sebuah mobil kontainer merah dengan cepat melintas melawan semua kendaraan yang berhenti di lampu merah. Kontainer itu membunyikan klaksonnya seolah memberi tanda bahwa semua orang yang memang seharusnya menyeberang, minggir dan beri jalan pada kontainer itu. Semua orang tampak panik dan kesal saat kontainer itu melawan aturan lalu lintas yang seharusnya anak sekolah dasar paham aturan tersebut. Semua orang berlarian terburu-buru menyeberangi zebra cross itu saat kontainer itu lewat. Aku ingat betul kontainer itu. Mobil kontainer merah yang hampir merenggut nyawa banyak orang saat menyeberang kala itu, termasuk aku dan Edgar. Edgar melepas genggamanku dan mendorongku untuk jalan lebih cepat menyeberangi zebra cross itu. Dorongan yang sangat kuat hingga aku tidak sengaja terjatuh di seberang jalan di tengah keramaian orang. Aku selamat, walaupun harus berbaring duduk di tengah banyak kaki yang tergesa-gesa. Di ujung trotoar, semua orang menatap ke tengah zebra cross yang baru saja mereka lewati. Kali itu akhirnya semuanya dapat tenang,
terdiam menatap mobil besar menyebalkan yang berlalu begitu saja, seolah-olah tidak bersalah karena melewati lampu merah. Semua orang terdiam. Semua penumpang dan supir mobil yang mengantri giliran jalan lampu merah pun akhirnya turun dari kendaraan. Mereka menatap betapa sadisnya ketidaksabaran yang menimpa seorang yang tidak bersalah. Aku terdiam, tidak bergerak. Aku masih berbaring duduk di trotoar, melihat banyak orang mengerumuni jasad di tengah jalan. Setelah cukup banyak orang yang mengerumuni, aku akhirnya tersadar. Tangan yang selama ini ku genggam terlepas dari genggamanku. Aku mulai merintihkan air mata sambil berusaha berjalan melewati kerumunan. Tidak, bisikku sambil melewati kerumunan. Tubuhku gemetar, bibirku dengan cepat mengering. Aku pun tidak kuat menahan apa yang kulihat. Aku bahkan tidak mampu mengeluarkan kata apapun. Hingga akhirnya semua menjadi gelap. 12 Februari 2018. Shania Azari, seorang wanita parubaya, menoleh ke arahku. Sepertinya aku mengganggu waktunya yang tengah menikmati pemandangan dari jendela kamar tua itu. Aku Samuel. Aku tidak tahu. Tentu saja, ini adalah pertemuan pertama kita. Jawabku sambil menarik kursi untuk duduk di sebelahnya. Shania Azari, 86 tahun. Seorang wanita parubaya yang menderita Alzheimer selama hampir setengah tahun dari usianya. 40 tahun lamanya. Ia sempat masuk ke beberapa rumah sakit jiwa karena penyakit mental yang ia punya. Setidaknya itu yang aku tangkap dari dokumen panti jompo tua ini. Aku di sini untuk menolongmu, ucapku. Dia tidak menjawab dan memalingkan wajahnya kembali menatap jendela yang hanya memperlihatkan pemandangan taman hijau dan banyak orang tua. Seorang suster masuk ke dalam ruangan itu dan membantu mengusap wajah keriputnya yang bercucuran keringat. Aku memanggilnya Adeline. Sudah lama ia menolong Shania di ruangan itu. Kau sudah mencobanya? Tanya Adeline. Kau pikir apa lagi yang akan kulakukan jika aku datang ke sini? Iya juga sih. Lalu bagaimana hasilnya? Sama saja, tidak ada perubahan, jawabku. Adeline lalu perlahan membantu Shania berdiri dari sofa kecilnya untuk duduk di kursi roda yang ada di ujung ruangan itu. Ini adalah waktunya untuk melihat pemandangan sore itu. Kau akan menyerah? Tanya Adeline. Aku terdiam sejenak menatap ke arah Shania. Wanita itu terlihat sangat muram. Keriput di wajahnya makin lama makin terlihat jelas, menandakan bahwa ia telah melewati banyak hari-hari dalam kesepian dan kesendirian. Bolehkah aku yang mendorong kursi roda itu hari ini? Tentu saja, jawab Adeline. Aku bangkit dari duduk, lalu mulai berjalan mendorong kursi roda itu keluar dari ruangan. Kini hanya ada aku dan wanita itu. Kami berdua melewati lorong rumah sakit untuk menuju taman belakang yang sedari tadi diintip dari jendela kamar. Sedikit aku melirik beberapa ruangan para orang tua yang tengah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Anak kecil yang tengah duduk sambil membacakan buku pada seorang kakek di tempat tidur, para pria yang menghabiskan waktu bersama ayah mereka sambil mengobrol, dan kejadian-kejadian indah yang mungkin jika para orang tua tidak terdaftar di rumah sakit ini, mereka tidak akan pernah mengalami peristiwa kecil itu. Karena sepertinya manusia, jika mereka masih di depan mata, mereka biasa memperlakukan seenaknya tanpa tahu bahwa waktu berlalu begitu cepat. Akhirnya aku berhenti mendorong kursi roda itu dan duduk di kursi taman yang menghadap persis ke arah terbenamnya matahari. Shania di sebelahku. Ia masih terlihat murung. Aku menatap ke arah Shania. Wanita yang memberikanku alur cerita kehidupan yang berbeda dari anak-anak lain seusia aku dulu. Wanita yang dengan susah payah melawan segala rasa sedihnya untuk berjuang tetap mempertahankanku. Walaupun aku harus hidup selama 10 tahun di rumah sakit jiwa. Wanita yang tidak pernah menyangka bahwa hasil diagnosa dokter mengenai rahimnya salah dan akhirnya ia bisa menggapai impiannya meskipun harus menanggung semuanya sendirian. Wanita yang memberiku nama Samuel karena itu adalah mimpi yang dibuat oleh kedua sejoli ini sejak mereka menikah dulu. Aku tersenyum ke arahnya lalu kembali bertanya. Jadi, seperti apa ayah dulu? Ibu?